Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang pengolahan limbah B3 rumah sakit. Pendahuluan. Menurut Departemen Kesehatan, limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Dengan melihat deskripsi tersebut, limbah yang berasal dari rumah sakit ini dapat dikategorikan sebagai limbah B3. Untuk mengoptimalkan upaya penyihatan lingkungan rumah sakit dari pencemaran limbah yang dihasilkan, maka rumah sakit harus mempunyai fasilitas pengolahan limbah sendiri yang ditetapkan Kepmenkes RI nomor 1204 Menkes SK X 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, yaitu fasilitas pengolahan limbah padat. Setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah dimulai dari sumber dan harus mengolah dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, beracun, dan setiap peralatan yang digunakan dalam pengolahan limbah medis, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan, harus memiliki sertifikat dari pihak yang berwenang. Fasilitas pengolahan limbah cair. Limbah cair harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur penanganan dan penyimpanannya. Rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan air limbah sendiri. Limbah dari pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori utama, yaitu limbah umum, limbah patologis atau jaringan tubuh, limbah radioaktif, limbah kimiawi, limbah berpotensi menular, benda-benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, dan kontainer dalam tekanan. Dari sekian banyak jenis limbah klinis tersebut, maka yang membutuhkan sangat prihatin khusus adalah limbah yang dapat menyebabkan penyakit menular atau limbah biomedis. Limbah ini biasanya hanya 10-15% dari seluruh volume limbah kegiatan pelayanan kesehatan. Jenis dari limbah ini secara spesifik adalah limbah human anatomikal, jaringan tubuh manusia, organ bagian-bagian tubuh tetapi tidak termasuk gigi, rambut, dan muka. Limbah tubuh hewan, jaringan tubuh, organ, bangkai, darah bagian terkontaminasi dengan darah, dan sebagainya tetapi tidak termasuk gigi, bulu, dan kuku. Limbah laboratorium mikrobiologi, jaringan tubuh, stok hewan atau mikroorganisme, vaksin atau bahan atau peralatan laboratorium yang berkontrak dengan bahan-bahan tersebut. Limbah darah dan cairan manusia atau bahan peralatan yang terkontaminasi dan yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah urin dan tinja. Limbah-limbah benda tajam seperti jarum suntik, gunting, pecahan kaca, dan sebagainya. Secara umum, jenis pengolahan limbah rumah sakit adalah limbah umum, jenis limbah domestik, bahan pengemas, makanan binatang non-infeksius, limbah dari cuci, serta materi lain yang tidak membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah patologis terdiri dari jaringan-jaringan organ, bagian tubuh, plasenta, bangkai binatang, darah, dan cairan tubuh. Limbah radioaktif dapat berupa padat, cair maupun gas, dan terkontaminasi dengan radionuklisida dan dihasilkan dari analisa in vitro terhadap jaringan tubuh dan cairan, atau analisis in vivo terhadap organ tubuh dalam pelacakan atau lokalisasi tumor, maupun dihasilkan dari prosedur terapeutis. Limbah kimia dapat berupa padatan, cairan, maupun gas, misalnya berasal dari pekerjaan diagnostik atau penelitian, pembersihan atau pemeliharaan, atau prosedur desinfeksi. Limbah berpotensi menular penyakit mengandung mikroorganisme patogen yang dilihat dari konsentrasi dan kuantitasnya. Bila terpapar dengan manusia akan dapat menimbulkan penyakit. Limbah farmasi berupa produk-produk
kefarmasian, obat-obatan, dan bahan kimiawi yang dikembalikan dari ruangan pasien isolasi atau telah tertumpah kadaluarsa atau terkontaminasi atau harus dibuang karena sudah tidak digunakan lagi. Benda-benda tajam berupa jarum suntik, syring, gunting, pisau, kaca pecah, gunting kuku, dan sebagainya yang dapat menyebabkan orang terluka dan terjadi infeksi. Limbah farmasi berupa produk-produk kefarmasian, obat-obatan, dan bahan kimiawi yang dikembalikan dari ruangan pasien isolasi atau telah tertumpah kadaluarsa atau terkontaminasi atau harus dibuang karena sudah tidak digunakan lagi. Kontainer-kontainer di bawah tekanan berupa tabung yang mengandung gas dan aerosol yang dapat meledak bila diinsinerasi atau bila mengalami kerusakan karena kecelakaan, tertusuk, dan sebagainya. Pengolahan dengan cara landfilling atau didaur ulang. Penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 sakit Dr. Suitomo menggunakan wadah atau kemasan dengan warna sesuai dengan jenis limbahnya, yaitu warna kuning untuk limbah padat medis, warna merah untuk limbah radioaktif, warna ungu untuk limbah sitotoksik, dan warna coklat untuk limbah farmasi. Pengangkutan limbah B3. Pengangkutan sampah medis di RSUD Dr. Suitomo dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dibakar dan setelah dibakar menggunakan insinerator. Pengangkutan sampah medis sebelum dibakar yaitu menggunakan troli sampah medis, namun sampah medis lunak dan sampah B3 diangkut secara terpisah. Pengolahan limbah B3. Pengolahan sampah medis dilakukan melalui proses insinerasi pembakaran dengan menggunakan insinerator yang ada di RSUD Dr. Suitomo, Surabaya dengan suhu minimal untuk primary burner yaitu 800 derajat Celcius dan secondary burner yaitu minimal 1000 derajat Celcius. Alur pengolahan botol infus bekas dan jerigen HD bekas. Limbah medis yang didaur ulang yaitu botol infus bekas dan jerigen HD bekas proses pemilihan dan pengembalian dari ruangan. Setelah itu proses pengangkutan ke tempat pengolahan. Setelah itu proses pemotongan. Setelah pemotongan dilakukan proses pengolahan, yaitu proses pencacahan dan proses desinfeksi. Setelah itu dilakukan proses pengeringan. Setelah pengeringan dilakukan proses pewadahan. Setelah pewadahan dilakukan proses penimbahan dan pengiriman. Setelah pengiriman dilakukan berita acara pengiriman barang ditandatangani oleh pihak ketiga instalasi sanitasi RSUD Dr. Suitomo. Setelah itu industri bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.